Salam sejahtera bagi kita semua. Haleluya! Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang spiritualitas Pentakosta dan transformasi sosial. Topik ini penting karena seringkali spiritualitas Pentakosta dipahami hanya sebatas pengalaman ibadah yang emosional. Padahal, jika kita kaji secara teologis, spiritualitas ini memiliki dampak yang jauh lebih luas, termasuk dalam kehidupan sosial. Pertama-tama, apa yang dimaksud dengan spiritualitas Pentakosta? Spiritualitas Pentakosta adalah kehidupan iman yang berpusat pada karya Roh Kudus. Dalam tradisi ini, Roh Kudus tidak hanya dipahami sebagai doktrin, tetapi sebagai pribadi ilahi yang aktif memimpin, membentuk, dan mengutus gereja. Peristiwa Pentakosta dalam Kisah Para Rasul 2 menjadi dasar utama bahwa gereja adalah komunitas yang dipenuhi dan digerakkan oleh Roh Kudus. Artinya, pengalaman Roh Kudus bukan hanya pengalaman emosional, tetapi pengalaman yang membentuk cara hidup orang percaya. Ciri khas spiritualitas Pentakosta dapat dilihat dalam beberapa hal. Pertama, pengalaman Roh Kudus sebagai pusat iman. Peristiwa Pentakosta dalam Kisah Para Rasul 2 menjadi paradigma gereja sebagai komunitas yang dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya simbol, tetapi realitas yang menggerakkan gereja. Kedua, ibadah yang ekspresif dan partisipatif. Dalam tradisi Pentakosta, ibadah tidak bersifat kaku atau formalistik, melainkan melibatkan respons aktif jemaat. Doa spontan, pujian yang hidup, dan kesaksian pribadi mencerminkan keyakinan bahwa Roh Kudus bekerja secara nyata dalam persekutuan. Ketiga, karunia-karunia roh. Karunia-karunia seperti bahasa roh, nubuat, dan penyembuhan dipahami sebagai pemberian ilahi untuk membangun tubuh Kristus. Namun, penting untuk dipahami bahwa karunia ini bukan tujuan akhir, melainkan sarana pelayanan dan kesaksian. Secara keseluruhan, spiritualitas Pentakosta bersifat pneumatologis yang berpusat pada Roh Kudus, eklesial membangun gereja, dan misional mengutus ke dunia. Selanjutnya kita melihat dampak atau transformasi yang dihasilkan oleh spiritualitas ini. Pertama, transformasi individu. Roh Kudus membentuk karakter melalui buah roh seperti kasih, kesabaran, dan penguasaan diri. Jadi ukuran kedewasaan rohani bukan hanya pada manifestasi karunia, tetapi pada perubahan etika hidup sehari-hari. Kedua, transformasi komunitas. Gereja Pentakosta seringkali menjadi ruang solidaritas sosial, terutama bagi masyarakat marginal. Melalui kelompok doa dan komunitas sel, gereja membangun dukungan sosial yang kuat. Ketiga, transformasi publik. Banyak gereja Pentakosta kini terlibat dalam pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa spiritualitas Pentakosta tidak hanya bersifat privat, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang nyata. Dalam konteks dunia modern yang ditandai oleh sekularisasi dan krisis identitas, spiritual Pentakosta menawarkan pengalaman relasional dengan Allah yang hidup. Selain itu, pendekatannya bersifat holistik, mencakup tubuh, jiwa, dan relasi sosial. Semua jemaat juga diberi ruang untuk berpartisipasi, sehingga gereja menjadi komunitas yang dinamis dan inklusif. Namun demikian, spiritualitas Pentakosta juga memiliki tantangan. Ada resiko emosionalisme berlebihan, penyalahgunaan karunia roh, bahkan munculnya teologi kemakmuran yang reduktif. Karena itu, diperlukan keseimbangan antara pengalaman roh, kesetiaan pada firman Tuhan, dan tanggung jawab sosial.
Sebagai kesimpulan, spiritualitas Pentakosta adalah spiritualitas yang berakar pada Alkitab dan pengalaman Roh Kudus yang nyata. Roh Kudus tidak hanya memberi karunia, tetapi membentuk karakter, membangun komunitas, dan mengutus gereja dalam misi sosial. Jika dijalankan secara seimbang, spiritualitas ini dapat menjadi kekuatan pembaharuan bagi gereja dan transformasi bagi masyarakat modern. Demikian pemaparan saya. Terima kasih sudah menyimak. Tuhan Yesus memberkati.